orang mengingkari nikmat Allah? Bagaimana orang mengingkari apa yang diberikan oleh Allah? Allah telah berikan, ciptakan langit dan bumi. Allah telah ciptakan usia, ciptakan manusia. Kemudian manusia menyembah kepada selain Allah. Wajar kalau Allah itu murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita pertanyaan, menurut para asatidz, dosa terbesar apa yang pernah dilakukan oleh Islam? Tentunya barangkali yang dimaksud adalah menurut para asatidz dosa terbesar dalam pandangan Islam. Ya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Sigit Sulistyo dan Ustadz Hakim yang akan memberikan jawaban tentang pertanyaan ini. Fadhol Ustadz Sigit. Pemirsa Al-Kalam yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah. Jika pertanyaannya dosa besar apa yang ada dalam Islam atau menurut pandangan Islam, tentunya hal ini sudah sangat sering kita dengar ya. Yang paling besar dan paling dibenci oleh Allah adalah kesyirikan. Sehingga Allah dengan tegas dalam Al-Quran mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah perbuatan dolim yang sangat besar. Ya, kalau bisa disebutkan ummul dzunub atau ummul khaba'its atau ummul dzunub, ya, induknya dosa itu ya syirik. Syirik itu sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memberikan macam-macam dari ibadah kepada selain Allah. Seperti apa? Doa. Doa harus diberikan hanya kepada Allah. Ketika orang berdoa kepada selain Allah, jatuh hukum syirik, dan syirik besar. Ya. Kemudian misalnya doa, terus roja, berharap, takut, tawakal, cinta, menyembelih, bernazar, dan yang lainnya dari macam-macam doa. Ini harus diberikan pada Allah. Ketika diberikan pada selain Allah, maka Allah akan murka semurka-murkanya. Ya, dalam ayat yang lain pun, yakatu sama al-sama'u yatafattarna, ya, hampir saja langit itu akan pecah. Karena apa? Karena ya ja'ala iddah. Karena ayatnya kamu jadikan Allah itu sekutu. Ya, Allah jadikan apa kalian menjadikan atau mengambil sekutu bagi Allah. Niddan. Ya. Itu adalah sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan terjadinya fenomena bencana dan seterusnya. Itu kalau kita teliti detail, tidak hanya kerusakan yang dilakukan oleh manusia, kerusakan alam dan seterusnya, tidak hanya itu. Tapi yang lebih tepat adalah banyaknya kesyirikan yang dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang memperingatkan, tidak ada yang mengingkari. Bahkan kesyirikan itu sudah menjadi sebuah tradisi yang dilindungi. Entah dilindungi oleh masyarakat, entah dilindungi oleh undang-undang. Ini jadi satu masalah. Ya, bagaimana orang mengingkari nikmat Allah? Bagaimana orang mengingkari apa yang diberikan oleh Allah? Allah telah berikan, ciptakan langit dan bumi. Allah telah ciptakan usia, ciptakan manusia. Kemudian manusia menyembah kepada selain Allah. Wajar kalau Allah itu murka. Jadi kalau ditanya dosa apa yang paling besar dalam Islam, ya syirik. Kalau yang lain, misalnya, ya Rasul pernah ditanya tentang kabair, dosa-dosa besar. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, su'ila Rasulullah SAW
anil kabair. Rasul suatu saat ditanya tentang apa itu dosa besar. Maka beliau menjawab, isyraku billah. Yang pertama tetap syirik. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa dengan jalan yang tidak benar. Wa syahadatiz zur, persaksian dusta, apalagi persaksian di depan pengadilan dusta, itu termasuk dosa besar. Dan banyak lagi ya yang hadis-hadis yang menjelaskan tentang dosa besar. Kata Nabi, istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan amal. Yang pertama asyirku billah, masih syirik ya. Kemudian sihir ya, kemudian qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa dengan cara yang benar. Nah, jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wa aklu riba, memakan riba. Ya, wa aklul mal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawali yaumaz zahfi, dan berpaling atau lari di hari peperangan, dari medan perang. Wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, ya, dan menuduh seorang wanita yang terjaga, ya, menuduh zina wanita yang beriman dan terjaga, ya, itu termasuk dosa besar. Dan banyak lagi sekalian hadis-hadis yang menjelaskan tentang dosa besar. Tapi kalau ditanya dosa apa yang paling besar dalam Islam, jawabannya adalah syirik. Sebab syirik satu-satunya dosa yang bikin Allah marah. Baik, masalah ini, dan mungkin seperti yang kita tahu bahwa dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang disepakati oleh ulama, pelakunya itu keluar dari Islam. Ini menunjukkan bahwa dosa syirik sangat besar. Terus kemudian teman-teman sekalian, terkait masalah syirik ini, intinya itu di mana sih gitu? Intinya itu awal mulanya itu seseorang menggantungkan harapan, nasib atau apapun itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu asal muasalnya, kemudian terus berlanjut sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi ke dukun, misal gitu ya, minta pesugihan atau apa dan sebagainya, ini menunjukkan awalnya dia nggak menyandarkan nasib ke Allah, makanya dia pergi ke dukun, terus kemudian terjadilah dosa syirik. Jadi sekali lagi, agar kita terhindar dari ini, mohon maaf, kita mulai dari sekarang untuk berusaha at-ta'alluq al-jazim billahi ta'ala wahdah, yaitu kita menggantungkan nasib kita yang benar-benar kokoh gitu, tidak goyang, hanya kepada Allah saja. Begitu, Baik, pemirsa Al-Kalam, demikian pencerahan tentang syirik. Itu dosa yang paling besar. Tadi disusul ada uququl walidain, ada sihir, ada kesaksian palsu dan lain sebagainya, pembunuhan. Tapi yang menjadi ummudunub, yang menjadi induknya dosa besar, yaitu syirik. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan pada kita, dan kita bagian dari orang-orang yang punya ikhtiar maksimal untuk menjauhi dosa syirik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.